Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Christian Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di hari Minggu, tanggal 27 April 2025. Udah deket ya menjelang penutupan untuk bulan April ini dan so far so good. Dilihat dari pergerakan Bitcoin hari ini ada sedikit koreksi dari pergerakan kemarin ya. Kemarin Bitcoin diperdagangkan di kisaran area 95 ribuan dan sekarang udah turun ke 94 ribu. Butuh beberapa waktu untuk koreksi terlebih dahulu setelah semingguan kita rally dan lumayan bagus memang dari minggu kemarin karena dilihat dari data makroekonomi nggak terlalu banyak data yang sensitif. Nah, untuk data di minggu depan ya, mulai dari hari Senin besok sampai dengan hari Jumat minggu depan, kita akan dapat banyak sekali data-data yang akan memberikan impact terhadap pasar. Oke, data di hari Senin nggak terlalu gimana-gimana. Di hari Selasa kita dapat beberapa data penting. Salah satunya dari Amerika Serikat adalah consumer confidence, kemudian job opening, data tentang pembukaan lapangan pekerjaan. Kemudian di hari Rabu kita akan dapat data manufacturing PMI dari China, dari Inggris, kemudian juga ada data non-farm payroll dari Amerika Serikat, lalu ada data GDP. Lanjut dengan data inflasi, PCE inflation, sebuah data yang memang sangat-sangat keramat untuk market karena seringkali rilis data PCE ini mempengaruhi pergerakan dari dolar dan untuk aset-aset kelas seperti Bitcoin, kemudian saham dan juga gold itu bakalan sangat-sangat volatil ya. Jadi waspadai di hari Rabu ini akan ada event yang sangat penting. Kemudian lanjut di hari Kamisnya dari Bank of Japan akan merilis data terkait dengan suku bunga, keputusan suku bunga. Dari Amerika Serikat ada data initial jobless claim, lalu ada construction spending, dan juga manufacturing PMI and prices untuk Amerika Serikat. Dan di hari Jumat udah mulai slow ya, mulai slow. Tanggal 2 Mei kita masih merayakan hari buruh. Oh, hari Kamis ini kita ada hari buruh ya. Tanggal 1 Mei dan juga tanggal 2 mungkin masih terus berlanjut. Jadi yaitu di hari Jumat juga akan ada rilis data inflasi dari Uni Eropa yaitu PCE and Core PCE prices. And then dari Amerika Serikat juga ada rilis data non-farm payroll, unemployment rate. Beberapa data tersebut bakalan menjadi challenging untuk pasar. Jadi kalau di minggu ini kita sangat-sangat slow, minggu depan akan mulai ada volatilitas. Jadi tentunya nggak akan mudah untuk menebak arah market. Gitu, sangat-sangat dipengaruhi oleh data-data makroekonomi. Teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu ya. Jadi ada Candy Drop. Ini adalah Get.io eksklusif airdrop platform di mana teman-teman bisa dapetin reward jika teman-teman menyelesaikan berbagai macam arahan atau perintah dari kegiatan ini gitu. Jadi nanti campaign ini akan berhadiah untuk token-token yang bisa teman-teman menangin, bisa masuk langsung ke menu Candy Drop. Di sini ada token seperti Init, Hyper, dan juga Zora. Teman-teman bisa dapetin ya jika teman-teman menyelesaikan beberapa suruhan di sini. Contohnya nih, teman-teman pengen dapetin token Init. Ya, token Init ini bisa teman-teman dapetin jika teman-teman melakukan trading di market spot ya dari Get.io dengan pair Init USDT dengan minimum trading sampai dengan $2.000, 2.000 USDT, teman-teman bisa mendapatkan satu candy. Kumpulin candy sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan price pool rewardnya. Kalian bisa trading di market spot, bisa trading juga di market futures, lalu juga bisa invite
friend untuk bisa dapetin airdrop dari campaign ini. Campaign ini berlaku sampai dengan 5 hari ke depan. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik bisa langsung cek juga nih website dan juga white paper dari Inix. Siapa tahu teman-teman memang tertarik dengan project-project yang baru sehingga teman-teman bisa gain cuan di program kali ini. Gitu. Program kali ini tentu saja bisa diikutin oleh semua yang sudah punya Gate.io. Jadi jika teman-teman belum punya Gate.io bisa daftar langsung lewat link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan lihat dari beberapa berita yang cukup penting. Pertama adalah inflow dari Bitcoin Spot ETF ya. Kemarin masih lanjut rally. Jadi genap 7 hari marketnya rally terhitung sejak hari Senin. Kita positif terus dan sampai hari ini inflow terus berlanjut dari Bitcoin Spot ETF. Ini merupakan sebuah berita yang bagus yang udah lama banget kita nggak temuin sejak 3 bulan terakhir. Kemudian juga Ethereum Spot ETF kemarin mendapatkan inflow yang kembali naik, mengindikasikan memang investor-investor sudah mulai masuk kembali ke produk-produk altcoin. Altcoin ya kalau kita lihat dari pergerakan chart sih Bitcoin dominance-nya udah turun 1,3% dan ini memang dimanfaatkan dengan penuh oleh banyak altcoin untuk mengalami tren rally. Ada Mudeng, ada Virtual, kemudian juga ada Trump yang masih dalam kondisi rally. Itu dari data ya. Kemudian ada berita dari Swiss National Bank baru aja reject untuk menambahkan Bitcoin sebagai reserve mereka. Jadi ini disampaikan langsung oleh Martin Sieglegel. Ya, ini adalah presiden SNB yang mengatakan bahwa memegang Bitcoin meningkatkan resiko, likuiditas, dan volatilitas untuk negara Swiss. Kita tahu Swiss franc adalah salah satu mata uang di negara Eropa yang paling stabil. Kenapa? Karena Swiss sendiri sangat tahu bagaimana cara menjaga harga nilai tukar supaya tetap stabil dan tidak terjadi atau tidak tergerus dengan inflasi yang tinggi. Gitu. Jadi mereka melihat bahwa menambahkan Bitcoin ini dapat mempengaruhi nilai tukar dari Swiss itu sendiri sehingga bisa menjadi sebuah ancaman. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dilihat dari data juga ada BlackRock menjadi 5 perusahaan yang menyumbang tokenisasi, penerbitan tokenisasi untuk Treasury Bill ya yang terbesar gitu. Jadi bisa kita lihat memang BlackRock ini salah satu company hedge fund yang memang punya pengaruh besar dalam tokenisasi beberapa aset digital seperti contohnya obligasi yang memang sekarang ini sedang digenjot ya. Sejak tahun 2023 kemarin tokenisasi memang menjadi topik yang bakalan nampaknya akan terus berlanjut teman-teman sampai beberapa tahun ke depannya gitu. Jadi nggak bisa dianggap remeh sih untuk tokenisasi ini karena market cap-nya ini makin lama makin gede. Makin banyak aset kelas yang mulai ditokenisasi, tidak hanya di surat utang ya, tapi juga udah masuk ke properti, udah masuk ke aset-aset berharga lainnya. Gitu. Jadi sesuatu yang sudah lumrah di Amerika tapi belum common di Indonesia. Kemudian juga ada berita terkait dengan First Spot XRP ETF yang diisukan itu akan dimulai diperdagangkan di Brazil. Teman-teman, total value-nya ini sampai 8 miliar US dollar ya untuk marketnya. Jadi marketnya ini cukup besar, di mana produk dari XRP ETF ini belum bisa diperdagangkan di Amerika Serikat, tapi sudah bisa diperdagangkan di Brazil. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dari berita yang lain ada Georgia Senator mengatakan bahwa Trump meme coin untuk dinner itu adalah pelanggaran yang dapat didakwa. Waduh, ini berita negatif nih teman-teman. Jadi memang 2 hari terakhir kita melihat berita ya bahwa token Trump ini bisa digunakan untuk mendapatkan akses supaya kita bisa diundang di dalam acara dinner atau makan malam bersama dengan Presiden Donald Trump. Kalau dilihat dari beritanya sih ada sekitaran 200 peserta, 205 kalau nggak salah, pemegang token Trump tertinggi yang berpeluang bisa ikutan dinner di sana. Sehingga kalau teman-teman perhatikan semenjak beberapa hari terakhir harga token Trump ini sudah melesat tinggi, bahkan sekarang udah ada di $15.
udah naik ratusan persen lah sejak bottom terakhir seperti itu. Nah, dengan adanya berita ini kemungkinan bisa menyeret harga tokennya untuk mengalami koreksi kembali dengan adanya dari senator Georgia ini ya. Itu jadi waspada buat teman-teman yang memang sudah cuan di token Trump, kemungkinan udah ada berita untuk mengerek harganya buat turun. Jadi don't forget to profit taking. Kemudian datang dari Cynthia Loomis, teman-teman, seorang pro kripto ya, mengatakan bahwa langkah ramah yang diambil oleh The Fed itu hanyalah basa-basi saja. Waduh, ini sebuah kritikan yang cukup tegas datang dari Senator Cynthia Loomis. Di mana Federal Reserve pada hari Kamis menarik diri dari serangkaian panduan era Biden dan memperingatkan bank agar tidak terlibat dalam industri kripto. Pembalikan tersebut dapat menyebabkan suntikan dana baru. Jadi ini merupakan sebuah narasi negatif. Padahal sebelumnya kalau kita lihat dari pidato atau mungkin sebuah wawancara yang sempat dilakukan bersama dengan Jerome Powell ya, yang mengatakan memang The Fed sendiri itu nggak mau ambil pusing terkait dengan kripto ini. Bahkan mereka pun memberikan lampu hijau gitu. Dan kalau kita lihat dari pernyataan terbaru yang mana The Fed sendiri bersikap terlihat anti terhadap kripto, ini merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan gitu. Berarti apa yang disampaikan sebelumnya oleh The Fed itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi dalam jangka waktu dekat kemarin. Gitu. Pembalikan ini dapat menyebabkan suntikan modal baru ke pasar kripto. Menurut pengamat industri yang memuji contoh baru penarikan Federal Reserve dari peraturan kripto, menurut mereka telah mencekik pertumbuhan kripto Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Dilihat dari berita yang lain, ada dari DeFi Development yang berencana untuk mengakuisisi, melakukan pembelian sampai dengan 1 miliar berupa koin Solana. Jadi ini salah satu korporasi yang bakalan berencana untuk melakukan pembelian lebih banyak untuk koin Solana. Dia melihat bahwa Solana ini punya masa depan dan bisa dibilang menjadi salah satu kripto yang punya prospek. Oke, dilihat dari berita yang lain juga datang dari beberapa whales ya, yang memang sekarang secara aktif melakukan perdagangan di beberapa token seperti virtual, kemudian WLD, game, dan beberapa koin lain yang memang sudah mengalami trend rally. Dilihat dari aktivitas yang mana jumlah transaksinya itu sampai dengan 2 jutaan transaksi per tokennya, dan itu terbilang besar untuk skala koin market cap kecil menengah gitu. Lalu dari berita yang lain ada GameFi, salah satu perusahaan gaming ya, menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah Gala Games dan juga bekerja sama dengan Gedung Putih, acara Paskah Gala Games yang mengisyaratkan kemungkinan babak baru untuk GameFi. Nah, beberapa produk GameFi yang memang sudah mulai terseok-seok ya, impact daripada memang secara tren GameFi ini nggak bisa bertahan lama memang. Jadi project-project kripto berbasiskan gaming dan juga finance itu umurnya memang cenderung pendek. Karena kalau kita berbicara secara realita, gaming itu kan nggak banyak atau nggak lama lah secara tren ya. Mungkin ada sebuah game yang hype, tapi hype-nya itu paling cuma beberapa tahun, 2-3 tahun setelah itu hilang gitu. Makanya kalau teman-teman ada yang saat ini melirik proyek kripto berbasiskan game, jangan dipegang lama. Kalau udah cuan, profit taking gitu. Contohnya ya kayak Gala kemarin. Gala ini kan juga salah satu project gaming metaverse yang memang sempat hype, tapi sekarang performanya udah mulai tenggelam seperti itu. Tapi ada beberapa kegiatan yang bikin token ini juga mengalami tren kenaikan secara jangka pendek impact dari event-event yang mereka lakukan. Tapi kalau kita lihat track back lagi secara jangka panjang itu trennya cenderung turun. Oke, karena hari Senin besok akan ada closing untuk weekly time frame, so sangat penting untuk kita menyimak gimana sementara pergerakan dari Bitcoin. Dari weekly time frame overall bagus. 3 minggu terakhir Bitcoin sudah mengalami rally dan didukung oleh volume smart money yang terus mengalami peningkatan meskipun secara volume perdagangan nggak terlalu tinggi. Overall Bitcoin secara middle term kita melihat pergerakannya masih berpotensi untuk
movement naik ya, dia masih respect sama pergerakan dari ascending channel dan overall masih punya peluang untuk Bitcoin rally. Tapi tentu saja harus didukung oleh banyak data yang penting. Bulan Mei udah dekat, di mana bulan Mei itu ya ada slogan yang berbunyikan sell on May and go away. Jadi ini bisa menjadi salah satu ancaman juga sih untuk kita saat ini, di mana pergerakan Bitcoin memang sudah rally, tapi jangan sampai teman-teman itu terlena, ya tetap antisipasi market gitu. Nah, kita lihat ya di bulan atau di minggu ini, overall pergerakan Bitcoin sangat bagus, volume transaksi terjadi sangat bagus, inflow dari ETF juga bagus banget. Jadi overall bagus sih kalau kita melihat secara movement, secara narasi, secara news semuanya positif. Tapi itu kembali jangan terlalu terlena, kita tetap harus melihat data by data. Dan kalau kita melihat dari time frame yang lebih kecil, time frame 1 hari, pergerakan Bitcoin ini udah mulai struggle ya. Bitcoin mulai ketahan di kisaran level 93.000 sampai dengan 95.000, tidak jauh secara pergerakan. Volume transaksi smart money per harinya pun juga cenderung stabil dan belum terjadi peningkatan yang signifikan, mengindikasikan memang secara movement Bitcoin ini kayak ketahan ya di level 94 ribuan, 95.000, di mana kita masih menunggu adanya movement yang lebih baik gitu. Secara candle sih di daily time frame belum ada indikasi pembalikan arah. Mungkin masih ada peluang untuk Bitcoin mengalami koreksi-koreksi sehat terlebih dahulu. Dilihat dari 4 jam, time frame 4 jam, indikator MACD menunjukkan indikasi koreksi dengan volume smart money yang masih sangat-sangat baik ya. Even di weekend kemarin di hari Sabtu itu volumenya sangat-sangat bagus juga gitu. Bitcoin dominance ada sedikit koreksi sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh banyak altcoin untuk mengalami recover. Ethereum pelan-pelan menunjukkan taringnya kembali dengan volume smart money yang cenderung stabil pada Ethereum, mengindikasikan memang momentum ada pada banyak altcoin gitu. Altcoin yang sudah mengalami recover jangan lupa untuk di profit taking, khususnya bagi teman-teman yang memang berencana buat scalping gitu. Sui udah mulai struggle, kemudian Tau juga yang sebelumnya sudah mengalami rally pun saat ini sudah berada di resistance, agak sedikit struggle. Token Trump yang kemarin ada di kritik sama apa namanya salah satu apa tadi tuh ini ya Georgia ya, Georgia senator itu harus diwaspadai juga untuk teman-teman karena udah waktunya buat koreksi. Kemudian juga Fed AI naik terus ya teman-teman, mungkin bisa ke $1 akan sangat-sangat bagus. WLD juga aku perhatikan dia udah di $1,1, sangat bagus secara tren. Ya itu sih teman-teman, jadi weekend ini saya nggak terlalu gimana-gimana untuk market. Udah waktunya buat profit taking juga bagi yang udah cuan. Mungkin kita bisa tunggu fase koreksi. Setelah itu kita ambil decision kembali apakah akan akumulasi atau tidak gitu. Dari saya sih area support saat ini untuk Bitcoin adalah di 92.000 dengan next target movement ke new all time high di kisaran 108.000 untuk Bitcoin. Data by data akan sangat mempengaruhi. Jadi apalah artinya technical kalau tidak disupport sama data dari makroekonomi gitu. Jadi kita akan melihat minggu depan akan ada data penting. So teman-teman hati-hati, di minggu depan akan sangat-sangat volatile dan tidak akan semudah apa yang terjadi di minggu ini gitu. Kalau minggu ini kan enak ya, marketnya lempeng 7 hari naik terus. Kalau minggu depan itu bakalan ada volatilitas yang lebih bikin kita senam jantung. Jadi sekian aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.